Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salve Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, salam inklusi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini saya mengucapkan selamat sore, selamat berkumpul kembali. Terutama kami menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Peter C. Jayadi selaku Ketua Yayasan Lions Indonesia. Kemudian juga selamat sore Ibu Evi Pohan selaku Sekretaris Pengurus Yayasan Lions Indonesia. Kemudian juga selamat sore Ibu Lina Chung selaku Presiden Lions Club Jakarta Monas di periode Juli 2024 sampai dengan Juni 2025. Selamat sore juga, salam berkumpul kembali kami ucapkan untuk ibunda kami, Bunda Patricia Lestari, yang juga selaku PIC dari Lions Club Jakarta Monas yang selama ini senantiasa membimbing kami dan bimbingan belajar lentera inklusif. Selamat sore juga kepada Bapak Ibu dari Lions yang sudah turut hadir bersama dengan kami. Selamat sore Bapak Sofyan Sukmana SPD selaku CEO dari bimbingan belajar lentera inklusif beserta dengan seluruh staf pengajar ataupun trainer yang hadir. Dan tak lupa pula kami menyapa dan membanggakan seluruh peserta dan tamu undangan yang telah hadir. Selamat sore dan selamat datang di opening ceremony pemberian beasiswa bagi penyandang disabilitas netra di bawah bimbingan belajar lentera inklusif melalui program pelatihan teknologi meliputi Microsoft Office, Internet, dan juga Artificial Intelligence dan Bahasa Inggris tingkat dasar di batch yang ke-8 tahun 2025 ini yang sepenuhnya disponsori oleh Yayasan Lions Indonesia dan Lions Club Jakarta Monas. Adapun khususnya di batch yang ke-8 ini, kita sama-sama merayakannya sekaligus kita memperingati Hari Disabilitas Internasional tahun 2025, maka batch yang ke-8 ini mengusung tema tingkatkan potensi, wujudkan inklusi, taklukkan globalisasi. Bapak Ibu yang telah hadir bersama dengan kami, tentunya yang kami hormati dan kami banggakan. Sebelum melangkah ke bagian acara selanjutnya, baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, seperti yang telah saya sampaikan di pembukaan tadi bahwa seremoni kita hari ini adalah batch yang ke-8 di tahun 2025. Tentunya tidak akan sampai ke batch yang 8 kalau belum dimulai dari batch yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka dari itu, di sore hari yang penuh sukacita ini kita akan sama-sama mendengarkan
testimoni dari mereka-mereka yang telah menerima beasiswa yang Bapak Ibu berikan, khususnya para peserta terbaik yang sudah di batch yang ke-7 ya. Mereka adalah peserta terbaik dan seperti apa testimoni mereka setelah mengikuti pelatihan ini? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ainun Nusratila Alfalah dari Tangerang Selatan. Saya merupakan salah satu peserta penerima beasiswa pelatihan Microsoft Office, Internet dan Artificial Intelligence tingkat dasar batch 7 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bimbingan Belajar Lentera Inklusif dan disponsori penuh oleh Yayasan Lions Indonesia dan Lions Club Jakarta Monas. Saya merasa sangat bersyukur dan bahagia sekali dapat diberikan kesempatan untuk memperoleh beasiswa dan mengikuti pelatihan ini karena ada banyak sekali manfaat dan dampak positif yang saya terima. Melalui kegiatan pelatihan ini, saya belajar banyak hal mulai dari Microsoft Word, Internet, AI, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint yang tentunya kesemua materi ini akan sangat berguna bagi diri saya baik untuk saat ini ataupun untuk kedepannya nanti karena memang di zaman sekarang yang serba teknologi kita tunanetra pun harus dapat menguasai komputer terutama penguasaan Microsoft Office, Internet, dan juga AI. Selain itu, metode pembelajaran dalam pelatihan ini juga sangat menyenangkan karena setiap kelasnya dilaksanakan dengan sangat interaktif dan juga setiap materi yang diberikan dijelaskan oleh setiap instruktur dengan sangat detail dan jelas sehingga mudah untuk difahami. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bimbingan Belajar Lentera Inklusif yang telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang luar biasa ini, serta terima kasih banyak juga kepada semua instruktur yang telah membagikan ilmunya yang sangat luar biasa. Tak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Lions Indonesia dan Lions Club Jakarta Monas yang telah mensponsori dan mendukung penuh kegiatan pelatihan ini. Semoga Bimbingan Belajar Lentera Inklusif, Yayasan Lions Indonesia dan Lions Club Jakarta Monas sukses terus dan semakin maju ke depannya, serta semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan setiap programnya. Harapan saya ke depannya kegiatan pelatihan seperti ini akan dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak teman-teman tunanetra yang makin ahli dan semakin mahir dalam menguasai komputer. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Eric Chanoy. I live in East Kalimantan in city of Balikpapan. About this program is very fun, easy learn to me, and very fun for me. This program I hope can be continue, and also I don't forget to say thank you for Lentera Inklusif and very big thank you for Lions Indonesia and Lions Club Jakarta Monas for support this program. And I think that's all from me. Thank you so much. Love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Octria Fianti. I'm from Kepulauan Bangka Belitung Province. So, I'm very happy to have joined this training. It's a great learning experience and I gained a lot of useful knowledge. So, thank you so much to Bimbingan Belajar Lentera Inklusif and our sponsor Yayasan Lions Indonesia and Lions Club Jakarta Monas. I hope the training will continue to help many more people. And I wish everyone success and happiness. Okay, maybe that's all for me. Thank you so much for your attention. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Saya berasal dari kota Bukit Tinggi. Saya sangat bersyukur dan senang sekali bisa mengikuti pelatihan Microsoft Office, Internet dan AI yang diselenggarakan oleh Bimbingan Belajar Lentera Inklusif dan disponsori oleh Yayasan Lions Indonesia dan Lions Club Jakarta Monas. Selama mengikuti pelatihan ini, saya banyak sekali mendapatkan ilmu dan pengalaman baru, seperti bagaimana caranya mengoperasikan Microsoft Office, Internet, dan AI secara lebih efektif. Yang mana hal tersebut sangat membantu saya dalam belajar dan melakukan suatu pekerjaan. Selain ilmu, saya juga merasakan suasana yang hangat dan inklusif. Para pengajar seperti Coach Sofian Sumana, Coach Zulfikar, Coach Fahri Muhammad Rosa, dan Coach Abizal Gifari Nasir yang telah ramah dan selalu sabar dalam mengajar dan selalu memberikan motivasi agar selalu tetap semangat dalam belajar. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bimbingan Belajar Lentera Inklusif dan pihak sponsor yaitu Yayasan Lions Indonesia dan Lions Club Jakarta Monas yang telah memberikan dukungan, fasilitas, dan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi kami untuk belajar dan untuk meningkatkan kemampuan di era digital ini. Harapan saya ke depannya, semoga pelatihan seperti ini dapat terus berlanjut dan dapat menjangkau lebih banyak lagi teman-teman di seluruh Indonesia yang juga merasakan manfaatnya. Semoga juga pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan di setiap langkahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Vivi Intan Pangestuti from Cilegon, Banten. I'm very happy learning English in this training. Coach Gifari, as the instructor, explained the material in simple language that was easy to understand and interspersed with jokes. The class felt more comfortable, like learning with peers. Thank you to Bimbel Belajar Lentera Inklusif and the sponsors Yayasan Lions Indonesia and Lions Club Jakarta Monas for organizing this very beneficial training. I hope this training can continue to be held so that many more people with visual impairments can experience the same benefits. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Budi Darmawan Aziz, peserta program pelatihan Microsoft Office, Internet, dan AI Dasar 2025 batch 7 dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saya merasa bersyukur berkesempatan mengikuti program pelatihan ini karena melalui program pelatihan ini saya dapat meningkatkan produktivitas dan nilai-nilai profesionalitas dalam bidang pekerjaan yang saya jalani saat ini. Karena tidak dapat dipungkiri, saat ini merupakan era di mana digital menjadi suatu keniscayaan. Karenanya, bidang pekerjaan apapun, saya pikir tidak akan terlepas dari yang namanya perangkat komputer, Microsoft Office, Internet, dan apalagi AI untuk saat ini. Dan tentu saja dengan merasakan manfaat yang begitu besar dari pelatihan ini, saya berharap bahwa program ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tetapi terus dapat diselenggarakan menyasar para tunanetra Indonesia
untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas mereka. Bahkan saya berharap program pelatihan semacam ini tidak hanya dilakukan secara daring saja, tetapi juga luring, agar teman-teman tunanetra lain yang belum tercover oleh jaringan yang apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak, dalam hal ini bimbingan belajar Lentera Inklusi, kemudian Yayasan Lions Indonesia dan Lions Club Jakarta Monas yang telah berkolaborasi bekerja sama menyelenggarakan program pelatihan ini yang sekali lagi manfaatnya begitu besar, saya pribadi khususnya rasakan. Dan semoga sekali lagi saya berharap pelatihan atau program pelatihan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Bimbingan Lentera Inklusi, kemudian Yayasan Lions Indonesia dan Lions Club Jakarta Monas terus berkolaborasi dan bekerja sama untuk menjalankan program ini yang besar teman-teman tunanetra, sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai produktivitas dan profesionalitas mereka, sehingga mereka qualified untuk masuk di dunia pendidikan tinggi atau di dunia kerja untuk selama pelatihan ini berjalan, sehingga apa yang disampaikan benar-benar dapat kami paham, amal kebaikan tentu saja, dan mendapatkan nilai di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, seperti yang sudah Bapak Ibu dengarkan bahwa begitulah testimoni mereka, itu menandakan bahwa peran serta atau dukungan Bapak Ibu selama ini benar-benar sangat-sangat bermanfaat menyentuh tunanetra di seluruh Indonesia, karena dari batch 1 sampai batch yang ke-8 ini saya menjadi saksi, ya, terutama tahu nama-namanya, berasal dari daerah mana, mencakup dari Sabang sampai Merauke. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian sambutan-sambutan, dan untuk yang pertama kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Sofyan Sukmana SPD selaku CEO dari Bimbingan Belajar Lentera Inklusif, trainer teknologi aksesibilitas, dan juga penulis buku Di Balik Gelap Ada Bintang. Kepada Bapak Sofyan Sukmana SPD kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam berdaya, salam inklusif untuk kita semuanya. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan Zoom ini dalam rangka opening ceremony program beasiswa pelatihan Microsoft Office, Internet, Artificial Intelligence, serta Bahasa Inggris tingkat dasar yang diselenggarakan oleh Bimbingan Belajar Lentera Inklusif yang disponsori kembali secara penuh oleh Yayasan Lions Indonesia bersama Lions Club Jakarta Monas di batch yang ke-8 tahun 2025. Kali ini dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional tahun 2025 yang mengusung tema tingkatkan potensi, wujudkan inklusi, dan taklukkan globalisasi. Salawat serta salam tak lupa pula kami haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan sabda 5 di yaumil kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Peter C. Jayadi selaku Ketua Yayasan Lions Indonesia beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Evi Pohan selaku Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Lions Indonesia. Yang saya hormati Ibu Linda Chung selaku Presiden Lions Club Jakarta Monas periode Juli 2024 hingga Juni 2025.
Dan tak lupa pula di sini yang saya hormati Ibu Elvianti Martini selaku Presiden Lions Club Jakarta Monas. Yang saya hormati pula Ibunda Patricia Lestari selaku PIC Lions Club Jakarta Monas. Terima kasih Bunda. Yang saya hormati para Lions semuanya, para donatur, para tamu undangan, para dewan guru beserta staf bimbingan belajar lentera inklusif, dan terlupa pula di sini ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Konselor Despa Dendi Irawan SPD NPSI Kons selaku motivator kita hari ini, dan yang saya banggakan para penerima beasiswa di batch yang ke-8 tahun 2025. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yayasan Lions Indonesia bersama Lions Club Jakarta Monas hingga saat ini dimulai dari batch yang pertama hingga saat ini sudah sampai batch yang ke-8 terus mendukung program beasiswa pelatihan ini. Tentunya dukungan ini sangat banyak amat manfaatnya bagi teman-teman tunanetra di seluruh Indonesia untuk dapat mempelajari ilmu Microsoft Office, internet, artificial intelligence, dan juga bahasa Inggris. Tentunya dengan adanya pelatihan ini kami berharap seluruh peserta menjadi lebih percaya diri, lebih mandiri, lebih sukses dan hidup setara. Tak lupa pula di sini saya banyakkan terima kasih kepada Ibu Evi Pohan selaku Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Lions Indonesia. Tak lupa pula di sini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lina Chung selaku Presiden Lions Club Jakarta Monas periode 2020, Juli 2024 hingga Juni 2025. Dan tak lupa pula di sini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Elvianti Martini selaku Presiden Lions Club Jakarta Monas. Dan tak lupa pula di sini saya banyak terima kasih kepada Ibunda Patricia Lestari selaku PIC Lions Club Jakarta Monas. Dan tak lupa pula di sini banyak terima kasih kepada Bapak Peter Cejayadi selaku Ketua Yayasan Lions Indonesia. Kami doakan semoga Bapak Ibu semuanya selalu diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki yang berlimpah serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya Robbal Amin. Alamin. Hari ini bukan hanya sekedar dimulainya sebuah pelatihan, tetapi juga merupakan langkah awal untuk menuju kesempatan dan masa depan baru yang lebih inklusif bagi teman-teman disabilitas netra di seluruh Indonesia, khususnya para penerima beasiswa. Program beasiswa ini lahir dari keyakinan bahwa setiap individu berhak mendapatkan akses pendidikan dan teknologi tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Di era digital seperti sekarang, kemampuan mengoperasikan Microsoft Office, menjelajahi internet, memahami dasar artificial intelligence, serta berkomunikasi dalam bahasa Inggris bukan lagi sekedar keterampilan tambahan, tetapi telah menjadi kebutuhan utama untuk teman-teman dapat bersaing di dunia kerja, dunia usaha maupun dunia pendidikan. Kami percaya bahwa keterbatasan penglihatan tidak pernah menjadi batasan untuk berkarya. Dengan teknologi yang aksesibel dan semakin maju, dan dengan dukungan berbagai pihak, teman-teman tunanetra mampu bersaing, berprestasi, bahkan memberikan kontribusi besar bagi masyarakat. Karena itu, pelatihan ini dirancang agar benar-benar ramah bagi pengguna pembaca layar atau screen reader, memaksimalkan praktek langsung, dan mendorong kemandirian.
Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi kepada para pihak yang telah mendukung terselenggaranya program ini. Secara khusus, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Lions Indonesia bersama Lions Club Jakarta Monas yang kembali memberikan dukungan secara penuh bagi teman-teman tunanetra hingga batch yang ke-8 ini. Konsistensi dan komitmen Yayasan Lions Indonesia bersama Lions Club Jakarta Monas dalam membuka akses pendidikan bagi teman-teman disabilitas netra dari seluruh Indonesia. Merupakan ini adalah kontribusi yang sangat berarti dan patut kita apresiasi bersama. Kepada seluruh peserta, kami ingin menyampaikan satu pesan yang sangat penting. Kali ini teman-teman berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan semangat yang luar biasa. Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan ragu bertanya nanti ketika sesi pelatihan. Jangan takut mencoba. Dan jangan pernah merasa sendirian. Kami semua ada di sini untuk mendukung setiap langkah perjalanan belajar teman-teman semuanya. Semoga pelatihan ini dapat memberikan bekal, keterampilan, meningkatkan kepercayaan diri, serta membuka lebih banyak peluang baru di masa depan yang akan datang. Mari kita bersama mewujudkan Indonesia yang semakin inklusif, di mana setiap orang memiliki ruang untuk tumbuh, berkembang, dan meraih mimpinya. Demikian sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sambutannya ya. Semoga apa yang disampaikan Pak Sofyan juga bisa dipegang dan dilaksanakan oleh para peserta. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang disampaikan langsung oleh Ibu Elvi Pohan selaku Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Lions Indonesia. Ibu Elvi Pohan, kami persilahkan. Terima kasih Friska yang manis dan luar biasa. Oke, yang terhormat Bapak Sofyan sebagai selaku CEO dari Lentera Inklusi bersama jajarannya, kepada Presiden Monas yang luar biasa tercinta, Acung yang terhormat juga Lion Tari beserta fellow Lions dari Jakarta Monas, serta para pengajar dan trainer dan tentu saja teman-teman semuanya. Dan yang terutama juga kepada bos saya nih, PDG Peter Jayadi yang sedang berada di Bali tapi dengan setia mengikuti acara ini. Selamat siang dan salam sejahtera. Puji dan syukur kita panjatkan karena hari ini kita bersama-sama boleh menyaksikan berlanjutnya inisiatif mulia kita, yaitu program Bimbel Lentera Inklusif yang sekarang sudah ada di batch 8. Sebuah ruang belajar yang memberikan harapan dan kesempatan bagi sahabat-sahabat tunanetra kita. Terutama ini luar biasa sekali, tidak ketinggalan kita nanti untuk pemakaian IT, Artificial Intelligence, dan bahasa Inggris. Sehingga nanti teman-teman di sini ini bukan hanya, bimbel ini bukan hanya memberikan harapan, tetapi juga menjadi tempat inspirasi bagi banyak orang. Karena Anda tuh luar biasa dengan segala kekurangan Anda, tapi Anda mengambil kesempatan untuk pintar untuk menjadi warga global.
itu luar biasa sekali. Tidak semua orang bisa menginspirasi orang lain. Dan Anda, teman-teman yang ada di sini, saya mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya, bangga yang sebesar-besarnya atas semangat dan konsistensi Anda untuk menggapai cita-cita. Atas nama Yayasan Lions Indonesia, kami menyampaikan juga penghargaan kepada para pihak yang sudah mengadakan acara ini, Bimbel Lentera Inklusif, sehingga kita bisa dengan kerja keras kita semuanya mewujudkan program ini supaya menjadi sukses. Nah, bagi YLI, pendidikan itu adalah cahaya, seperti namanya ya, Lentera. Cahaya, dan setiap orang berhak mendapatkan cahaya itu tanpa terkecuali. Jadi Lions Club Jakarta Monas ini sudah menunjukkan hal tersebut, dan juga teman-teman dari tunanetra juga tetap semangat, dan para pengajar juga sudah mengabdikan ini bahwa tanpa terkecuali setiap orang berhak mendapatkan cahaya dan menjadi cahaya. Nah, melalui kesempatan ini juga Yayasan Lions Indonesia dengan tulus turut berpartisipasi sebagai bentuk dukungan bagi berkelanjutannya program Lentera Inklusif. Kami percaya, walaupun kecil kontribusi kami, ini akan menjadi bagian dari perubahan besar untuk membuka akses, memperluas ilmu, dan menyalakan harapan. Harapan kami, program Lentera Inklusif ini dapat berkembang menjadi sarana pembelajaran yang semakin inklusif, inovatif, dan yang memberdayakan. Semoga kolaborasi kita hari ini menjadi awal dari perjalanan penuh kebajikan bagi saudara-saudara kita penyandang tunanetra. Jadi pada akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada YLI. Mari kita terus berjalan bergandengan tangan sehingga nanti akan lebih banyak lagi cahaya-cahaya baru di banyak kehidupan. Demikian singkat sambutan kami dari YLI. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Evi Pohan. Emang kalau dengerin Bu Evi Pohan itu kata-katanya pasti indah dan maknanya pasti dalam ya. Saya masih terkesan dengan puisi-puisinya. Ternyata sambutannya juga mengesankan. Jadi hari ini tidak akan terlupakan. Terima kasih Bu Evi Pohan. Terima kasih Friska, terima kasih. Baik, kita lanjutkan untuk sambutan berikutnya. Kita akan sama-sama dengarkan kembali sambutan yang disampaikan oleh, wah ini nih, ini sih sudah bukan orang asing buat kita ya. Beliau ini juga turut memantau jalannya program ini dari batch 1 sampai sekarang ya. Beliau adalah Ibu Lina Chung selaku Presiden Lions Club Jakarta Monas periode Juli 2024 sampai dengan Juni 2025. Masih di dalam program ini juga ini periodnya ya. Maka dengan itu, dengan hormat Ibu Lina Chung, kami silahkan. Thank you so much, Friska. Good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished guests, respected Lion leaders, especially Lion Peter Jayadi and Lion Evi Pohan from Yayasan Lions Indonesia, all mentors, partners, and all participants of the Legacy Program Batch 8. It is an honor and a joy to meet with all of you today for a moment that is truly meaningful, not just for this foundation, but for the future of disability empowerment in Indonesia. Today, we are not simply opening a program. We are opening new opportunities, new confidence, and new future for our friends who are blind or visually impaired. As we commemorate the International Day of Persons with Disabilities 2025, we carry a message that is powerful and deeply human. Our theme this year is Unleash Potential, Embrace Inclusion, Conquer Globalization. This theme is not just a slogan, it is a call to action. A call for us to ensure that every person, regardless of disability, has the right to learn, to grow, and to participate fully in society and in the global digital world.
In the past batches, we have trained 150 visually impaired participants across Indonesia. We taught them how to use Microsoft Word, internet tools, artificial intelligence, and English communication skills. But beyond teaching skills, we witnessed transformation. Some participants who once feared touching a computer are now trainers for their own communities. Some who felt limited by their disability are now writing documents, handling office tasks, and even earning an income. These young men and women are living proof that when opportunity is given, capability grows, and when capability grows, independence becomes possible. For batch 8, we aim even higher. This program equips participants with Microsoft Office proficiency, internet literacy, and digital safety, artificial intelligence tools for the blind, practical English for global communication. This is not merely a training schedule. This is a roadmap to digital independence. We want every participant to leave this program with the ability to work, communicate, and contribute professionally, both nationally and globally. In today's world, digital skills is the new currency. Yet many persons with disabilities still face limited access to training, technology, and equal opportunity. This program exists to close that gap, to ensure that the visually impaired are not left behind, but instead are prepared to compete, collaborate, and thrive. We are not only teaching knowledge, we are providing access, and access changes everything. Ladies and gentlemen, I would like to express my deepest gratitude to Yayasan Lions Indonesia, especially to Lion Peter Jayadi and Lion Evi Lasmapohan with the full support for this year, for the generous sponsorship from Yayasan Lions Indonesia of 50 million rupiah for legacy program batch 7 and batch 8. This contribution is not merely financial support. It is an investment in the future, an investment in young people who deserve equal opportunities to learn and to live independently. Without this support, many of the opportunities we celebrate today would simply not exist. On behalf of Lentera Inclusive Foundation and and Lions Club Jakarta Monas, our mentors, our volunteers, and every participant in this program, I extend my heartfelt thank you. Your support is a legacy of compassion, and your contribution will continue to bring light to so many lives. I also want to extend special appreciation to our mentors and volunteers, especially to Lion Patricia Lestari, and also our president, Jakarta Monas, Lion Evi, for the passion, dedication, and heart have changed many lives. And special also to Sofian as director of Lentera Inclusive, which always stand from batch 1 to 8 until today with fully support and dedication. To all participants of batch 8, I want to remember this. I want you to remember this. Your disability does not define your limits. Your mindset defines your future. What will shape your journey is your willingness to learn, your courage to try, and your determination to rise again every time you face challenges. In this program, do not only gain skill, gain confidence, gain purpose, gain the belief that you are capable of more than you ever imagined. Because you are not just students, you are future leaders of inclusion in Indonesia. Before I officially open this program,
I want to leave you with a simple affirmation, one that I hope you carry throughout your life. I'm capable, I'm worthy, I'm valuable, my future is bright, and nothing, not even my eyes, can stop me from achieving my dream. Thank you very much. May God bless all of us. Wow, thank you so much untuk Mrs. Lina Chung. So awesome. Thank you for your keynote speech and your support for us in this program since we started this program until now. Yeah, we are so happy because you can join with us this afternoon. So, Mrs. Lina Chung. Yeah. Now we You, want Friska. you have to open this program in batch 8 ya. You open. Jadi maksudnya Ibu silakan menyampaikan your statement untuk pembukaan program di batch 8 ini secara resmi. Ibu dengan hormat kami silakan. Ladies and gentlemen, with gratitude, pride, and great hope for the future, I hereby declare the Legacy Program Batch 8 is officially open. Yay! Thank you so much, Mrs. Lina Chun. So this batch officially open, and then we can start to do this program. Okay? Dan sekarang saatnya kita akan foto bersama, karena kalau dari batch 1 sampai batch 7 itu punya kenang-kenangannya, masa batch 8 nggak punya kenang-kenangan opening ceremony. So Miss Indah, silahkan. Oke, terima kasih Kak Friska. Kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, masih lanjut ya, sebentar. 1, 2, 3. Semangat. Oke, masih ada lagi. Ada yang belum buka kamera kayaknya. Gak apa-apa ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Miss Indah. Baik, Bapak Ibu dari Yayasan Lions Indonesia dan juga dari Lions Club Jakarta Monas, kami informasikan untuk batch yang ketiga ini pendaftaran dibuka sejak tanggal 20 Oktober. Kurang dari 24 jam seperti biasa, jumlah pendaftar sudah memenuhi kuota yang diinginkan. Dan selanjutnya, tim dari Bimbingan Belajar Lentera Inklusif mengadakan seleksi untuk seleksi teknologi dilaksanakan pada tanggal 2 November 2025. And then untuk seleksi di bidang bahasa Inggris, untuk pesertanya diseleksi tanggal 4 November 2025. Dan kemudian didapatlah hasil dari seleksi tersebut 20 peserta yang dapat mengikuti pelatihan teknologi yang meliputi Microsoft Office, Internet, dan Artificial Intelligence, dan 10 peserta untuk mengikuti pelatihan bahasa Inggris tingkat dasar. Dan pelatihan ini akan berjalan mulai dari 24 November 2025 sampai dengan nanti graduation day-nya di 27 Desember 2025. Kami beritahu rinciannya sebagai berikut. Untuk pelatihan teknologi akan dilaksanakan setiap hari, Senin, Rabu, Jumat pada pukul 13.30 sampai dengan selesai sebanyak 12 kali pertemuan. Dan untuk pelatihan bahasa Inggris akan diselenggarakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu di pukul 8.30 sampai dengan selesai sebanyak 15 kali pertemuan. Namun, siapakah mereka yang terpilih untuk
mendapatkan beasiswa yang Bapak Ibu berikan, inilah mereka semua. Akan kami perkenalkan satu persatu. Silakan Mas Givari. Jadi kami akan perkenalkan mereka, selain daripada namanya, akan kami tunjukkan juga foto agar Bapak Ibu juga mengetahui wajah-wajah yang menerima beasiswa di batch yang ke-8. Tentunya sama seperti batch yang sebelumnya ya, karena katanya tak kenal maka tak sayang ya, jadi nggak masalah. Saat ini kita bisa berkenalan walaupun secara daring ya, mudah-mudahan ada waktu yang mempertemukan kita nanti bisa berkenalan langsung secara luring ya. Silakan Mas Givari. Kita awali dari peserta beasiswa pelatihan teknologi. Yang pertama ada Agus Diana Putra Atmaja dari Denpasar, Provinsi Bali. Amin Rasid dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Silakan. Turut juga ada Aulia Rahmi Kurnia dari Kota Gudeg, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hafid Rizky Barokah dari Lamongan, Jawa Timur. Ayo ini kayaknya ya. Dari paling barat Indonesia ada Hairul Fatah dari Nanggro Aceh, Darussalam. Kita kembali ke Jawa Barat, ada Luki Bahtiar Multiono dari Subang, Jawa Barat. Jawa Tengah ada Muhammad Amin Hambali dari Semarang, Jawa Tengah. Mari kita terbang ke Sulawesi, ada Muhammad Arifin dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masih sama orang Makassar, ada Muhammad Bakri, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita berangkat ke Kota Rendang, ada Muhammad Faiz Agam, Sumatera Barat. Lagi-lagi Jawa Barat, ada Eja Novia Dewi, Cirebon, Jawa Barat. Ada Otto Wahyudi dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Rafiatullah dari Daerah Khusus Jakarta. Kita jalan ke Sumatera lagi ya. Yes, ada Rahmawati dari Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Hadir pula ada Rahmat Turhadi dari Daerah Khusus Jakarta. Saatnya kita masuk ke Pulau Kalimantan, ada Rosidatul Hasanah dari Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.
Nggak jauh dari Jakarta, kita punya Tiara Aufanisa dari Depok, Jawa Barat. Oke, kita ada Tri Rizky Wahyu Chan dari Semarang, Jawa Tengah. Dan yang terakhir untuk teknologi kita ada saudari Vanessa Roy dari Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya kita mengangkat kepada para peserta penerima beasiswa untuk pelatihan bahasa Inggris tingkat dasar. Mereka adalah Aditya Saputra Dungkio dari Tojo Une, Sulawesi Tengah. Wah, langsung yang jauh ya. Kalau Bapak Ibu yang mengikuti pasti kenal wajah ini di batch sebelumnya. 2 batch sebelumnya kalau saya tidak salah. Ada Aulia Rami Kurnia kembali dari daerah istimewa Yogyakarta. Bagus Nugraha Pratama dari Kuningan, Jawa Barat, Kumaha Damang. Gabriela Sarah Rihulai ya. Wah, ini dari Ambon, Maluku, Ambon Manise. Dari Timur, dari Surabaya, Jawa Timur. Kembali kita ke Kalimantan, saudara-saudara. Ada Muhammad Zulfikar dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, ini dia benar-benar mau belajar ya, dua-duanya dia ikutin. Ada Rostidatul Hasanah, kembali dari Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Wow, diborong nih dua-duanya. Kemudian ada Tri Rizky Wahyu Chan, ini juga dua-duanya ikut ya, Semarang, Jawa Tengah. Ada Wanda Sari dari mana? Sumatera Selatan. Wah, ini Kotang Pempek. Dan yang terakhir adalah Zainal dari Bandung, Provinsi Jawa Barat. Jadi Bapak Ibu sudah melihat wajah-wajah yang menerima support dan dukungan dari Bapak Ibu untuk pelatihan di ini. Yang sudah saya sampaikan untuk jadwal pelatihan mereka. Apabila Bapak Ibu mungkin penasaran atau mungkin ingin tahu bagaimana sebenarnya seorang tunanetra mengajar kepada tunanetra secara daring, mungkin Bapak Ibu nanti bisa berkomunikasi dengan Bunda Patricia atau juga dengan Bapak Sofian Sukmana untuk mendapatkan link aksesnya, sehingga Bapak Ibu bisa menyaksikan bagaimana metode mengajar dari seorang guru atau trainer tunanetra yang muridnya juga adalah tunanetra. Ya, baik. Sore ini kita nggak mau bubar dengan begitu saja, maka kita masuk kepada sesi motivasi. Tentunya kita sudah mengundang seorang konselor yang sudah tidak asing untuk kita. Mungkin ada buat teman-teman yang merasa ini masih baru ya. Nanti bisa kenal ya. Kita akan sama-sama mendengarkan motivasi yang disampaikan oleh seorang konselor tunanetra, self improvement trainer. Beliau juga adalah merupakan penulis buku dan juga luar biasa. Pokoknya dengar nanti sendiri akan memperkenalkan dirinya. Silakan kepada Bapak Despa Dendi Irawan SPD MPS Ikons. Silakan. Oke, thank you Friska. Luar biasa Friska. Tadi teman-temannya luar biasa ya. Banyak mau yang banget belajar, bahkan sampai ada yang ikut kedua-duanya. Betul. Dan luar biasa kan? Iya, senang banget saya pribadi yang dimana di sini mungkin teman-teman sudah kenal saya atau yang belum. Nama saya adalah Despa Dendi Irawan dan saya adalah tunanetra.
Dan ketika itu di usia 17 tahun teman-teman mengalami kecelakaan yang dimana saya harus kehilangan penglihatan. Tapi alhamdulillah, di mana dulu saya juga seperti teman-teman duduk belajar, mendengarkan para sumber yang hebat-hebat, memaparkan tentang Hari Disabilitas hari ini yang luar biasa ya. Kita ikut merayakan dan bahkan teman-teman di sini luar biasa ya, banyak ingin sekali belajar dan mengetahui, tetapi dengan tema-tema yang luar biasa yang meningkatkan potensi, mewujudkan inklusi dan melakukan global. Kalau kita bisa ketiga-tiganya aman, teman-teman. Kenapa? Tentunya di sini kita sebagai disabilitas harus memahami bahwa kita dapat bisa meraih selalunya yang dimana yang kita inginkan. Mungkin di luar sana sedang membahas tentang globalisasi, tapi kita di sini ngebahas tentang gimana cara kita sebagai tunanetra mampu meningkatkan potensinya dan mampu juga meningkatkan hal-hal yang dimana kita temukan di dalam diri kita seperti kemampuan. Teman-teman di sini sedang mencari kemampuan, atau teman-teman sudah aware terhadap kemampuan teman-teman di bidang bahasa Inggris kah, atau di bidang IT kah, dan nanti ujung-ujungnya adalah teman-teman pasti mampu bisa meningkatkan potensinya. Nah, di sini juga lah kita berpikir gimana cara kita menjadi orang yang kuat. Kalau kita sudah bisa meningkatkan potensinya, ya kita harus menjadi orang yang kuat pula lah. Kita kuat sebagai disabilitas, tentunya sebagai tunanetra, khususnya dan lain-lain, dan kita harus apa yang bisa kita lakukan terhadap diri kita agar kita mampu bisa meningkatkan potensi kita dan mampu bisa melakukan globalisasi itu sendiri. Bicara tentang inklusi, tentunya tempat ini sangat menarik. Ruang berpikir ini, acara ini adalah kita sangat inklusi tentunya. Seperti guru-guru yang memahami kebutuhan psikologisnya atau memahami kebutuhan mengenai pendidikan di bidang IT maupun bahasa Inggris. Ini ada dua mata pelajaran yang menarik apabila seorang tunanetra mampu bisa mengatasinya atau memahaminya dan nanti dia akan mampu bisa apa? Menembus globalisasi dengan internetisasi. Sekarang zaman coba bayangkan kalau kita hidup di zaman di bawah 80-an yang dimana internet masih terbatas dan bahkan pun baca tulis pun juga masih menggunakan braille. Tapi sekarang kita sudah menggunakan digitalisasi, menggunakan AI dengan cepat, singkat, dan kita mampu mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Seperti di dunia, di Spanyol, atau di Jepang, berita apa yang terupdate, kita mampu bisa. Tetapi kalau kita tidak bisa menemukan potensi kita atau kita belum diskusi kemampuan kita di bidang internetisasi, tentunya kita tidak akan mampu dapat bisa melakukan atau menaklukkan globalisasi itu sendiri. Dan teman-teman di sini tentunya harus mulai nih temukan apakah ini yang saya inginkan. Tadi teman-teman misalnya belajar bahasa Inggris dan internetisasi atau komputer, nanti akan dua pilihan. Apakah bahasa Inggris, apakah komputer, atau dua-duanya teman-teman nanti akan bisa apa? Bisa berperan penting terhadap inklusi itu sendiri. Kita mampu bisa mengakses, teman-teman di sini mampu bisa mengakses IT atau komputer, itu adalah teman-teman masuk ke kategori teman-teman dapat bisa beradaptasi dengan perubahan globalisasi, dengan dapat bisa mengakses teknologi dengan sebagai inklusi itu sendiri. Dan saya berpikir tentunya di mana waktu saya berpikir, aduh, saya tunanetra, gimana cara saya kuliah, gimana cara saya mendapatkan satu pengetahuan, sedangkan saya paham bahwa kalau mau merubah hidup kita, nasib kita dengan ilmu, lalu gimana cara saya baca dan gimana cara saya tahu informasi? Akhirnya alhamdulillah saya belajar dengan orang-orang hebat, ketemu dengan orang yang pintar, banyak mengajari saya tentang internet dan akhirnya membuat saya termotivasi untuk kuliah S1, S2, profesi, bahkan sekarang saya adalah konselor pertama di Indonesia yang memiliki izin praktek sebagai konselor, sebagai tunanetra. Dan saya sangat bersenang di sini. Kenapa saya senang? Karena teman-teman bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Dulu pun saya bersama persis seperti teman-teman saya mendengarkan para narasumber. Saya tidak pernah melewati perkata-kata yang disampaikan. Kenapa? Karena saya belajar tentang makna-makna sebenarnya, kenapa dia bisa dan saya tidak. Atau selama ini kita terkunci, atau ada permasalahan dalam inner child, atau jangan-jangan dalam diri kita banyak mental block. Kita berkata, aduh,
ini kan seharusnya pemerintah. Iya benar. Aduh, gimana ya? Kok jalannya kayak gini sih? Oke, 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 oke. Tetapi pada dasarnya kita harus menemukan dulu potensi kita. Kalau kita sudah menemukan potensi kita akan dibutuhkan banyak orang. Kita akan jadi orang yang bermanfaat. Dan tentunya orang sudah tidak lihat lagi tuh tunanetra, tunadasa, atau tunanetra lainnya. Dia sudah tidak melihat itu lagi sama diri kita. Tapi yang dia lihat adalah kita punya kemampuan. Mungkin teman-teman di sini kita bisa diskusi bersama, belajar bersama, berpikir bersama, dan melakukan hal-hal yang sama persis bermanfaat untuk banyak orang. Hari ini teman-teman belajar belajar bahasa Inggris. Nanti itu akan bermanfaat teman-teman. Tentunya di mana teman-teman buka komputer atau buka laptop atau handphone, itu akses luar biasa atau AI yang luar biasa cepatnya ya. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita akan tertinggal jauh. Saya pribadi pun masih belajar teman-teman. Jangan sampai saya ketinggalan jauh dan saya ikuti. Kenapa? Karena memang kita sadari bahwa kita hidup di zaman kita. Dan zaman ini adalah zaman teknologi yang canggih. Kalau kita sebagai tunanetra mampu bisa beradaptasi dengan perubahan zaman internalisasi dan globalisasi yang sangat cepat, luar biasa. Semua sudah mampu mengatasi dengan baik. Seperti MC, seperti pembicara, trainer, aplikasi baru, dan teman-teman potret. Dan itu bagi saya sangat menarik, bahkan handphonenya sudah bisa membaca uang, baca warna. Itu kan inklusi yang dimana kita mampu mengaksesnya. Kita mampu mengakses dalam dunia ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan politik. Nah, di sini kita luar biasa teman-teman. Di sini mungkin kita nggak bisa melihat, tapi saat kita berada di ruang ini, di ruang Zoom ini, kita seperti mampu melihat. Kita seperti mampu melihat gambar di kepala kita menjadi nyata dan berwarna bahwa kita punya harapan yang lebih besar lagi. Dengan hal disabilitas ini tentunya teman-teman berpikir bahwa saya pasti bisa, saya pasti mampu. Saya sempat berpikir, bisa nggak ya saya kuliah, bisa nggak sih saya ngambil S2 psikologi, itu ada dalam pikiran saya. Bahkan pas saya daftar di Universitas UIN Jakarta dan Universitas Negeri Padang, dia belum pernah menerima tunanetra untuk kuliah S2 psikologi. Dan juga profesi konselor pertama di Indonesia di Universitas Negeri Padang belum juga pernah menerima tunanetra. Tapi saya sampaikan bahwa saya punya potensi yang dimana saya kembangkan potensi saya, kemampuan saya. Akhirnya pas mendaftar, saya diinterview, saya mengikuti tes seperti pada umumnya, dan akhirnya apa? Saya diterima dengan baik. Dan lalu, ya kita belajar secara inklusi. Apa? Ya saya sebagai tunanetra tentunya saya sebagai mendengar dan memiliki laptop dan handphone untuk alat saya belajar. Dan saya mampu mengaksesnya. Akhirnya setelah saya mampu mengaksesnya, saya dapat bisa melakukan globalisasi itu sendiri. Kenapa? Dengan cara apa? Dengan cara saya tahu apa yang terjadi di sana dan saya tahu apa hari ini apa yang terjadi. Bahkan teman-teman kayak contohnya saya kan mau mendaki gunung. Besok saya akan mendaki Gunung Cermai. Dan tentu saya tahu, oh ini musim hujan. Oh hujannya nih curahnya sekian. Kalau saya tidak bisa mengakses informasi itu, mungkin saya akan ketinggalan. Tapi saya yakin tentu teman-teman mampu juga mengakses, sekarang teknologi sangat canggih. Jadi saya tahu nih apa yang akan terjadi besok, walaupun cuaca tidak dapat diduga, tapi informasi kita sudah tahu di tangan kita. Nah, teman-teman tentunya hal yang menarik bahwa insya Allah saya juga akan mendaki Gunung Kecerme dengan liputan San Suju untuk merayai apa? Merayai Hari Disabilitas Internasional dan alhamdulillah saya terpilih untuk mendaki Gunung Cermai. Tunanetra mendaki Gunung Cermai, teman-teman. Tentunya karena ada kepercayaan. Kalau bicara tentang inklusi, di sana nggak ada tangga lift atau tanah yang beraturan atau garis-garis jalan tuh nggak ada. Tapi karena dia percaya, karena kita punya kemampuan, akhirnya dia akan menunjuk kita dan nanti Anda yang akan ditunjuk. Jadi Anda nggak pusing-pusing nyari kerjaan, Anda nggak pusing-pusing untuk melamar dan mencari pekerjaan, tapi nanti perusahaan-perusahaan besar akan meminta Anda untuk bekerja di perusahaannya. Kenapa? Karena Anda mampu. Anda mampu apa? Mengakses. Anda mampu beradaptasi. Anda mampu bisa bersaing atau bekerja sama dengan orang-orang yang mampu melihat.
Tentunya kalau bicara tentang ekonomi, alhamdulillah ya perbankan sudah bisa kita buka bank, BRI, BSI, Mandiri, Niaga tuh banyak ya, dan itu bisa. Dan saya kebetulan memiliki buku tabungan tersebut. Nah, secara sosial tentunya teman-teman alhamdulillah ya, seperti hari ini banyak orang yang peduli terhadap inklusi. Bahkan pemerintah secara pendidikan juga perlu, dan bahkan sekarang udah nggak aneh lagi bahwa tunanetra kuliah S1, S2, bahkan ya mungkin berikutnya S3, mau doanya, dan itu tuh nggak aneh lagi. Tapi kapan kita sudah punya kemampuan itu. Dan hari inilah kita menggali kemampuan-kemampuan yang belum muncul, dan kita gali terus kemampuan itu agar nanti berkembang, agar kita apa? Jadi orang yang bermanfaat. Kemarin materi tentang kesehatan mental, tapi teman-teman luar biasa di sini motivasinya. Apalagi saya dengar ada 2 orang loh ikut 2 kelas. Ini kan apakah dia mau tahu dua-duanya? Iya, mungkin dia mau tahu dua-duanya. Tapi saat nanti ilmu ini akan bermanfaat, sangat bermanfaat. Dan saya pribadi pun sangat senang banget bahwa banyak sekali orang-orang yang mau mempelajari di ruang ini lewat Zoom. Jadi coba bayangin kalau kita tidak inklusi, mungkin kita nggak akan bisa. Teman-teman di sini Pak Sofian, ada Zul dan lain-lainnya ya, Givari mengajar melalui online atau Zoom. Karena kita di ruang ini bisa inklusi, dan akhirnya apa? Kita bisa beradaptasi dengan dunia. Hari ini kita berbicara dengan Givari. Mungkin satu saat nanti kita akan berbicara di depan dunia bahwa kita mampu dan bisa beradaptasi dan mampu menaklukkan globalisasi itu sendiri. Agar apa? Agar kita bermanfaat. Inilah yang menarik, mungkin saat ini kita sebagai ngikut kursus ini, tetapi suatu nanti mungkin kita sebagai yang mengajar, atau kita sebagai pembicara, atau kita sebagai MC, nanti akan keluar tuh potensi-potensi yang dulu terpendam, atau yang dulu tidak mungkin. Tapi setelah teman-teman memiliki rasa percaya diri, teman-teman merasa dan benar-benar mampu memiliki potensi itu, luar biasa. Ada kecerdasan, ada kemampuan, ada kekuatan. Teman-teman nggak usah takut, nggak usah merasa sendiri di ruang sana. Mungkin teman-teman di rumah dianggap belum mampu menemukan potensinya, nggak apa-apa. Saya juga pernah mengalami posisi itu, tapi saya tidak pernah berhenti untuk mencarinya, dan saya nggak pernah berhenti untuk belajar. Dan sudah ketemu, kembangkan, perdalam, cari orang-orang yang dikompeten dan orang-orang yang mampu di bidang itu, dekati, pelajari, dan nggak usah malu-malu bertanya, karena pertanyaan itu menjadi sebuah pengetahuan yang luar biasa. Dan saya pribadi pun kalau diskusi sama teman-teman, saya tidak pernah berhenti bertanya, karena kesempatan kita untuk bertanya berarti terindikasi kita ingin banyak tahu. Setelah kita tahu, kita paham, kita memiliki kemampuan. Setelah kita memiliki kemampuan, kita akan mampu beradaptasi secara inklusi, belajar IT, bahasa Inggris, dan kita mampu bisa menaklukkan global itu sendiri. Jadi nggak usah cemas, aduh gimana ya nanti kalau pesan Grab, aduh gimana ya kalau misalkan saya mau ngirim transfer duit and banking, aduh gimana ya mau cari kontak telepon, aduh gimana ini aku disuruh bikin surat sama perusahaan aku atau bikin Word atau Excel, aku bingung. Nggak perlu takut lagi. Di sini tempatnya. Kita belajar bersama, kita berpikir bersama, dan bertindak bersama, dan bahkan saya pribadi siap untuk diskusi masa depan kita bersama. Hal yang menarik kalau kita menjadi orang yang bermanfaat, teman-teman. Saya pun banyak orang yang nelfon saya, bahkan ada orang yang datang menjumpai saya, Despa, lu kemarin besok mau naik gunung ya? Iya benar. Bahkan kemarin pun naik gunung ya? Iya benar. Kemarin saya Gunung Selamat, dan sekarang Gunung Cermai. Kemarin atap gunung tertinggi di Jawa Tengah, dan besok adalah gunung tertinggi di Jawa Barat. Buat apaan Des? Kan lu udah enak hidup, malah yang aneh-aneh. Enggak, ini bukan aneh-aneh. Mungkin setiap langkah saya terasa capek, tapi saya yakin banyak yang termotivasi. Itu tujuan sederhana saya berharap
mulai detik ini banyak perubahan-perubahan berpikir, banyak perubahan-perubahan perasaan yang selama ini memenjarakan kita dan berubah secara sikap maupun perilaku, dan kita mampu berkomitmen untuk diri kita, masa depan kita, dan orang-orang di sekitar kita. Agar kita apa? Agar kita semakin bermanfaat. Saya dulu sering nangis teman-teman. Saya menangis, menasibkan nasib saya sendiri. Gimana nih nasib saya sebagai tunanetra, saya menangis ya. Sedih. Tapi saya berpikir kembali, kalau nangis ini mau kemana? Nangis ya keluar mata, terus tiba-tiba ada pekerjaan. Enggak ada. Atau tiba-tiba nanya sama teman, bro ada lowongan nggak? Lowongan. Tapi teman kita nanya, lu bisa apa? Saya pun bingung. Lu punya kemampuan nggak? Bingung. Kita nanya, kita mencari pekerjaan, tetapi saat ditanya kemampuannya apa, keahliannya apa. Nah, disitulah di ruang ini kalau misalkan teman nanti, ya saya bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik, saya bisa membuat surat, atau saya bisa mengakses internet, atau buat PowerPoint, Excel, dan lain-lainnya teman-teman belajar di ruang ini, tentunya banyak orang-orang yang kagum dan akan banyak orang-orang yang percaya, dan kita tidak diragukan bahwa kita siap melakukan global itu sendiri. Disinilah teman-teman mungkin, aduh gimana ya cara jadi MC, ngafalin banyak nama. Tanya, gimana jadi MC yang baik dan menarik dan membuat acara ini semakin meriah. Tanya sama yang jago MC. Di sini Friska, tanya sama Friska, minta teleponnya. Kadang-kadang kembali lagi kita malu, kita takut, kita bingung. Akhirnya apa? Sudah berapa lama kita takut? Sudah berapa lama kita bingung? Dan jadi apa selama ini kita bukan jadi siapa-siapa? Iya, bukan jadi siapa-siapa. Kalau Anda mau jadi siapa-siapa dan bermanfaat untuk banyak orang, mulai belajar. Jangan banyak malu, tapi banyaklah bertanya. Disinilah sederhananya. Mungkin saat ini teman-teman, saya yang berbicara. Di sini teman-teman mendengar. Tapi dulu saya bukan yang bicara, tapi saya yang bertanya. Gimana caranya Bapak bisa seperti ini? Saya bertanya. Kenapa? Dari pertanyaan itu mulailah muncul yang selama ini saya takutin. Akhirnya, oh tidak mungkin. Oh mungkin. Oh terjadi. Oh bisa. Yang dulu hitam, gelap, nggak kelihatan. Sekarang masa depan itu bercahaya. Apa buktinya? Saya berani kuliah, saya mau menikah, saya sudah punya anak 2, saya punya usaha dan bisnis. Dulu itu nggak kelihatan, teman-teman. Sebagai tunanetra udah nggak bisa lihat secara nyata, dan impiannya pun nggak kelihatan. Kan itu benar-benar menakutkan secara fisik maupun psikologis kita. Tapi setelah kita mampu meningkatkan potensi kita, dan kita bisa beradaptasi secara global, teknologi, akhirnya apa? Kita memang tak bisa melihat, tapi kita mampu menggambar masa depan kita dan menjadi kenyataan. Seperti hari ini banyak yang menggambar itu, tapi gambarnya hanya garis hitam. Yuk bareng-bareng berikan warna. Warna merah, kuning, hijau, biru, biar kita bermanfaat. Teman-teman tentunya nggak usah khawatir bahwa di sini kita merasa nggak perlu sendiri. Ada guru-guru, ada trainer-trainer, orang-orang yang hebat di bidangnya. Tanyalah, diskusilah. Kalau Anda siap diskusi, bertanya, berarti Anda mempersiapkan dan Anda mulai mewarnai bangunan, puzzle, gambar masa depan Anda. Oke teman-teman, di sini sederhana aja, boleh langsung tanya aja Friska biar semakin seru, semakin menarik, nggak usah ragu-ragu, tanya aja. Kalau silakan Friska, kalau ada yang mau bertanya langsung boleh on cam aja ya teman-teman ya, boleh dibuka. Ah, oke gimana Oke, Friska? oke, Kak. Betul. Yang Siap. mau tanya boleh open mic atau raise hand juga boleh. Mohon izin, suara saya kedengaran nggak? Di sini lagi hujan, angin, petir, badai. Aman-aman Friska. Aman ya, oke, oke. Yang mau bertanya, ayo silahkan. Iya. Open mic-nya boleh. Ayo teman-teman, boleh gimana cara Ayo, meningkatkan ayo. potensi Tadi dan barusan bilang ya.
boleh bertanya tapi seringnya kita malu. Nah, kalau bisa pertemuan ini bisa memberantas rasa malu itu ya. Kalau saya bilangnya gitu. Teman-teman, selama kita masih malu-malu untuk bertanya, sampai kapanpun kita nggak akan pernah menemukan jawaban dari sesuatu yang membuat kita penasaran. Ayo, Oke, kalau silakan. kedengaran suara Oke, saya, dengan siapa? Jelas. Dengan siapa di mana? saya Bakri dari Makassar. Salam Oke, kenal Bang untuk Alfa. Mas siapa ya? Lupa namanya. Despa. Despa. Ya, salam kenal buat Mas Despa dan teman-teman yang ada di room ini. Eh, Motivasi yang sangat luar biasa dari Mas Despa dan saya ingin bertanya, mohon arahannya, bagaimana cara kita menyikapi ketika di tempat kerja kita ada dapat perlakuan-perlakuan yang diskriminasi, masih ada yang menganggap kita, oh dia ini, oh, kamu nggak usah kerja, kamu yang seadanya saja, karena kamu nggak ngeliat. Terus masih banyak teman-teman di sini yang bisa ngelihat, yang bisa kerja. Jadi kerja seadanya saja. Nah, gimana caranya menyikapi itu, Mas? Terima kasih. Iya, kita sebagai tunanetra tentunya kita menyikapi dengan cara etos pekerjaan kita. Kita tunjukkan bahwa kita punya kapasitas itu. Ini awalnya mungkin karena kepedulian sama kita. Kira dia berpikir dengan apa yang ada di dalam kemampuan berpikirnya. Ternyata apa? Dia tidak memahami bahwa kita sudah mampu beradaptasi atau kita mampu melakukan aktivitas seperti apa yang mereka lakukan. Nah, disinilah kita sebagai tunanetra mampu meneranginya. Kita mampu mengedukasi. Kan akhirnya kalau kayak dulu sederhananya, Despa emang bisa apa ya ke sini, entah gimana jalannya gitu. Tapi kan sekarang sudah ada teknologi yang canggih atau kayak Word, Excel, dan lain-lain. Nah, jadi kita sebagai disabilitas kita harus mulai memberikan warna itu kemana? Ke rekan-rekan pekerjaan kita. Di mana? Biar dia paham bahwa kita mampu melakukan apa yang dia mampu. Kayak saya sebagai trainer, saya sering ngajar di perbankan tentang kecurangan perbankan. Dia nggak bilang, Des, lu tunanetra, bisa nggak? Dia nggak pernah bertanya seperti itu. Bahkan dia ngirim, Des, materinya ini ya. Des, materinya tentang hukum. Des, materinya tentang psikologi hukum. Tentang ekonomi, tentang politik. Dia sudah tidak Iya, lagi bertanya mampu atau enggak, Des, bisa atau enggak. Tetapi dia memberikan kepercayaan kepada saya dan Anda saat kita berani menunjukkan dan memberikan wawasan atau pengetahuan hal baru bahwa kita bisa seperti dia. Itu Bang, jadi kebanyakan memang di lapangan dia melihat kita tuh bisa nggak sih gitu, mampu nggak sih iya, gitu. Nah, betul. disitulah kesempatan kita memberikan warna-warna itu. Bahkan jujur, ya saat saya mau menikah sama mertua saya, entah gimana rumah tangga, entah siapa yang nafkahin, terus gimana Iya, tinggalnya nanti. Nah, itu pertanyaan itu akan ada. Akhirnya ya kita sebagai calon suami kita mampu mempaparkannya dan memberikan keyakinan dan bahkan membuktikannya sama persis di perusahaan. Kayak kita berteman, kayak saya naik gunung misalkan, kalau tanpa ada percayaan atau kepercayaan, mungkin saya nggak dipilih untuk mendaki gunung yang gunung tertinggi di Jawa Barat. Jadi kita sebagai iya. seorang sendiri berikan informasi selengkap mungkin. Itu Bang. Iya, terima kasih Bang. Terus kalau misalnya saya kapan-kapan mau sharing sama Mas Despa, boleh nggak minta kontaknya atau saya bisa dapatkan kontaknya dari mana gitu? Ya Siap, nanti siap di Bang. sesi akhir nanti kita Oh, kasih ya. mantap, mantap. Ya, nanti ada saatnya Siap. Coach Despa akan memberitahu kemana kalian harus menghubungi beliau ya. Yang Oke, jelas bukan terima ke nomor kasih. telepon tetangganya, bukan ya. Aman ya. Iya, iya. Oke, Nanti cukup puas dengan jawabannya Mas Bakri. Betul, mantap sekali. Puas ya. Saya semoga melalui program ini saya juga bisa menunjukkan potensi saya ke
orang banyak bahwasanya saya juga bisa, sehingga saya bisa diberi akses untuk mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang-orang pada umumnya. Terima kasih. Amin, amin. Oke, kita buka kesempatan untuk orang selanjutnya. Siapa Oke, lagi yang mau bertanya? Silakan, izin Kak. 15 menit lagi waktu tanya jawab. Dengan siapa di mana? Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Otto Wayudi dari Jogja. Untuk Mas Desva, sebuah motivasi yang sangat menarik dan itu adalah kekhawatiran saya sendiri, terutama di pertanyaan kemampuan Anda apa. Nah, justru saya sampai sekarang masih bingung nih, Mas. Gimana sih cara mengenali kemampuan kita di mana? Karena setiap pembelajaran yang saya ikut itu relatif saya bisa untuk mengikutinya, namun tidak bisa untuk melangkah ke tingkatan berikutnya. Jadi apa ya, kayak semuanya itu bisa saya ikuti, cuman nggak bisa untuk next level gitu. Jadi saya bingung potensi saya di mana sih sebenarnya gitu. Terus saya juga boleh dikatakan jadi minder juga sama teman-teman tunanetra yang lain karena potensinya tuh masih di bawah gitu. Kayak orang-orang udah bisa mengakses teknologi dengan baik, berbahasa asing dan sebagainya. Sementara saya masih di sini dengan usia yang sudah cukup lanjut ya, sudah dewasa gitu. Kira-kira gimana tuh Mas tanggapannya? Oke, siap-siap. Nah, ini sebenarnya gini, Bang. Kenapa orang itu bisa belajar dengan baik? Step A, B, C, D, E, F. Dan saya kok A, B, C, kenapa nggak ke D? Atau apa potensi saya dan kemampuan saya? Itu adalah pertanyaan yang memang perlu dijawab semua orang dan harus menemukannya. Tetapi gimana saya bisa menjawabnya? Dan tentunya itu ada rangkaian-rangkaian yang panjang. Pertanyaan hari ini, dijawab hari ini, tentunya cerminan masa depan. Iya, saya sempat juga mendapatkan hal yang sama. Dia suka, lu bisa apa? Saya sama sekali tidak bisa menjawabnya. Gue bisa apaan ya? Kok gue bingung deh. Oke, oke. Kemampuan lu apa, Des? Kemampuan. Gue nggak bisa apa-apa. Aduh, akhirnya saya sadar bahwa saya adalah usia 17 tahun, 18 tahun. Selama ini saya sadar saya tidak punya kemampuan apa-apa. Mulailah saya belajar mencari kemampuan itu sendiri apa. Gimana cara saya, karena saya senang belajar tentang ilmu-ilmu filsafat. Akhirnya saya menemukan filsafat Jepang namanya Ikigai. Di situ saya mulai berpikir, sederhana gini runtannya. Despa, apa yang kamu bisa? Saya berpikir sejenak. Mungkin anak-anak lain dulu kursus bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, komputer, biola, banyak deh kursus biola, nyanyi. Kalau bisa, pasti banyak kebisaan. Dan saya kebetulan lahir dari orang tua yang pekerjaannya supir. Tentunya saya tidak mendapatkan fasilitas les itu. Akhirnya saya berpikir, apa yang saya bisa? Saya cari sampai saya menemukan, ternyata saya bisa berbicara. Oh, saya bisa ngomong, Bang. Saya tulis di kertas, Bang. Saya bisa berbicara. Terus pertanyaan yang kedua, apakah ada suka berbicara di Pak? Oh, saya sangat suka kalau berbicara, apalagi ngobrol sampai begadang saya suka. Pertanyaan ketiga muncul, apakah ada yang mau bayar kamu berbicara? Itu nggak ada yang mau bayar, Bang. Akhirnya saya berpikir kembali, gimana caranya? Apa yang saya bisa dan saya suka dan ada yang bayar. Akhirnya saya mulai belajar. Mulai warna-warna itu terang, mulai gambar-gambar itu jelas. Saya harus belajar. Jadi bicaranya bukan membicarakan orang lain. Apa yang saya suka bukan suka membicarakan orang lain. Tapi yang saya bicarakan dan saya sampaikan adalah pengetahuan. Akhirnya apa? Ada orang yang bayar. Setelah ada yang bayar, kok cuma sebulan sekali ya? Kok sebulan 2 kali yang manggil? Gimana caranya sebulan bisa 10 kali? Sekedar membayar, akhirnya apa? Bermanfaat untuk banyak orang. Dibutuhkan banyak orang. Nah, jadi ikigai itu ada 4 pertanyaan dalam diri kita. Yang keempat adalah apa? Dibutuhkan banyak orang. Akhirnya saya mulai kuliah S1. Teman-teman bilang, lu ngapain kuliah, Des? Kan lu bisa ABCD. Enggak, saya harus kuliah. Karena saya harus tahu apa yang saya sampaikan dan apa yang saya bisa dan menghasilkan uang dan untuk masa depan. Setelah saya kuliah lagi.
lu ngapain udah kuliah lagi percuma S2, lu kan nggak mau kerja kan? Iya bener, gue nggak mau kerja. Kan saya prinsip saya tuh emang nggak mau kerja di perusahaan atau di tempat-tempat instansi. Saya pengen buka sendiri. Akhirnya saya kuliah lagi konselor. Teman-teman berpikir ngapain kuliah-kuliah Des? Dia lupa bahwa warna saya dan warna dia berbeda. Nah, kalau abang mau punya warna yang indah, warna yang menarik, mulailah gambar warna-warna masa depan itu yang dulu memang kita gelap nggak bisa lihat, tapi kita punya cahaya, kita punya warna yang membuat kaki kita merasa ringan. Untuk apa? Melangkah. Kan selama ini teman-teman punya, saya sering ketemu sama teman-teman yang punya kemampuan, kecerdasan, cara berpikir yang baik, tetapi mentalnya ternyata apa? Dia bilang, saya kan tunanetra. Lepaskan itu. Kalau kita pegang itu, sama aja kita berlari, tapi kita mengikat kaki kita. Dijamin gak akan pernah sampai. Saya juga pernah di tempat itu, tapi saya alhamdulillah perlahan-lahan melepas ikatan itu. Seperti itu Bang. Jadi Abang, nanti kita bisa diskusi gimana cara menemukan ikigai diri kita, gimana cara kita membahas tentang diri kita agar kita bisa menggambar dengan jelas lengkap masa depan kita. Begitu Abang dari Baik Jogja. Mas Deva. Tergambar ya Bang? Alhamdulillah tergambar. Mudah-mudahan saya juga bisa menemukan cahaya yang terang untuk hidup saya ke depannya. Terima kasih Amin. Mas. Amin, amin. Iya. Amin. Oke, lanjut untuk penanya berikutnya. Siapa lagi? Masih bisa lah satu orang lagi. Boleh izin saya Kak. Izin bertanya Kak. Ya, silakan. Iya ini Siapa tadi ada nih? yang raise hand Priska atas nama Hafid ya. Oh, ada yang raise hand ya? Mana? Iya. Oh iya, iya, iya. Iya. Oke, oke. Silakan. Mas Hafid, open mic-nya. Halo, apakah suaranya terdengar? Sudah terdengar. Ya. Sebelumnya mohon maaf Kak, belum bisa on cam karena di sini lagi hujan deras juga. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari Kak Friska dan Kak Despa. Jujur Kak, motivasi yang diberikan kakaknya adalah sebuah motivasi yang cukup ngena bagi saya. Apalagi jujur Kak, barusan tadi malam ketika saya mencoba untuk apply di salah satu perusahaan di lewat magang hub Kemenaker, kebetulan saya dari malam ketolak. Meskipun juga kemarin udah sempat interview, jadi jujur ketika saat ini dengerin apa ya, motivasi dari kakaknya itu ibarat mendapatkan sebuah energi baru untuk kembali bangkit lagi Kak. Dan gini ya Kak, saya kalau izin share sedikit ya Kak, kalau terkait bakat, saya paham kalau bakat saya itu kepemimpinan, terus juga public speaking juga, kemudian komunikatif, dan juga bersosialisasi Kak. Tapi gimana ya Kak cara mengolah bakat tersebut agar bisa menghasilkan uang, dan gimana sih caranya untuk membuka usaha sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh Kak Despa, meskipun kita tunanetra dan juga bukan dari pewaris juga kalau bahasanya anak-anak sekarang. Iya. Tapi gimana agar tetap bisa untuk membuka usaha juga, karena kita ketahui bersama bahwasanya tenaga kerja di Indonesia itu cukup banyak Kak, akan tapi lapangan kerjanya kan ya nggak sebanyak itu juga, dan persaingan tenaga kerja sendiri itu cukup besar Kak. Sehingga ketika kita bisa untuk membuka usaha sendiri adalah sebuah jalan yang saya kira sangat sangat memberikan solusi positif juga di tengah keadaan tenaga kerja yang sekarang. Dan gimana sih cara dari kakaknya yang kedua untuk bangkit dari kegagalan dan untuk tetap berkarya Kak? Karena ketika kita mendapatkan cobaan-cobaan kan itu pasti sering juga kan kita kayak ngerasa kita udah berjuang sekeras ini, sejauh ini, sehancur ini, tapi kenapa ujung-ujungnya kok kayak lah gagal lagi nih. Padahal ketika kita ngelihat teman-teman kita ya, mereka ya berjuangnya biasa-biasa aja nih. Tiap malam teman-teman kayak game-game doang, tapi udah dapat kerjaan nih. Sedangkan kalau kita yang berjuang mati-matian ikut pelatihan sana sini juga interview, kadang juga lewat tes, kadang juga tanpa tes tuh kayak ditolak kerja lagi nih.
Nah, gimana sih solusi dari kakaknya? Mungkin itu Kak dua pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oke, Abang. Jadi gini, Bang. Tentunya saya di dalam diri saya ada informasi-informasi yang saya input terus setiap hari. Salah satunya adalah stoicism. Kenapa sih orang itu mengalami kecemasan? Kenapa orang itu mengalami ketakutan? Atau orang itu mengalami kepurukan? Atau orang itu berharap dengan orang lain? Ternyata selama ini banyak kita berdiri bukan di kaki kita. Kita berharap dari orang lain. Bahkan kita berpikir dari pikiran orang lain. Kita tidak duduk dalam pikiran kita. Contoh gini, ih, kok dia begitu banget ya? Duh, kok begitu sih orangnya? Gitu. Akhirnya mulailah perasaan-perasaan itu yang tidak merasa dihumanisikan muncul. Karena saya duduk di sini, kayak contoh sederhananya, saat saya main ke rumah teman, terus teman saya punya anak, ih om buta ya? Terus tiba-tiba ayahnya bilang apa? Kamu nggak boleh gitu, kamu tuh nggak sopan. Ini nih walaupun nggak bisa melihat, tapi orang hebat. Saya bilang, jangan. Kalimat tuh nggak pantas ente keluarin buat anak. Karena anak itu melihat, menyampaikan dengan tepat. Dan akhirnya coba bayangkan, dulu kalau saya dibilang buta, saya sudah marah. Tapi karena saya memahami bahwa kalimat itu keluar dari anak kecil, atau kalimat itu keluar dari seseorang yang memang kapasitasnya, kemampuannya, pengetahuannya, hal-hal lain, akhirnya membuat hati saya semakin damai. Saya belajar tentang perdamaian itu, gimana cara saya mulai mencintai diri saya, gimana cara saya mulai memberikan apresiasi. Saya belajar tentang memberikan apresiasi itu. Selama ini kita berharap itu orang udah dibantu nggak ngucapin terima kasih, berarti kita butuh apresiasi, berarti kita berharap kalimat itu dari orang lain. Nah, kalau kita selalu berharap kalimat itu datang dari orang lain dan belum tentu datang juga, apalagi kalau nggak dapat, kita kecewa. Nah, saya menggunakan kalimat itu dari diri saya dan untuk saya. Lalu sampaikan, saya percaya diri, saya berani, saya mau belajar, saya bisa melakukannya, dan saya benar-benar mampu melewatinya. Kayak contoh misalkan tadi, saya udah lama kerja bang. Oke, bagus. Terus sampai interview. Coba pertanyaannya. Saya kan kebetulan mempelajari ilmu psikologi dan banyak teman-teman tunanetra yang datang ke rumah saya, ya Pak Sopian, yang lain-lainnya diskusi ke saya gimana cara kita walaupun tak bisa melihat, tapi kita menguasai gestur interview, cara duduknya, cara menyampaikannya, cara memandangnya, cara proposalnya, berkasnya, cara duduknya, cara ngetuknya, itu dipelajari, Bang. Jadi saat interview, bahkan banyak orang-orang yang mau interview datang ke ruang saya dan berdialog. Dari mulai duduknya juga salah. Terus apalagi cara menghadapnya juga salah. Dan gerakan tangannya di meja itu dipelajari. Dan seandainya kita paham gimana strategi pertanyaan-pertanyaan dan mampu menjawabnya karena pengetahuan, insya Allah Abang akan lulus interview walaupun tak bisa melihat. Kayak saya kerja di Dimsos, DKI, di perusahaan-perusahaan jadi konsultan tanpa interview, Bang. Kenapa? Karena dia sudah percaya sama saya. Nah, kok bisa percaya? Nah, interview itu ada luar ruangan dan ada juga di luar ruangan. Kapan interviewnya? Saat kita berdialog. Kayak sekarang kan saya di sini dari mulai beberapa pertanyaan tanpa disadar itu sudah ada proses interview. Oh, ini orang kayak gini. Oh, ini cara berpikirnya gini. Oh, orang ini mau berkembang. Orang ini mampu. Orang ini bingung. Nah, akhirnya apa? Dari sebuah potret yang banyak dan tersimpan dalam pikiran saya, next kita bisa ketemu, kita bisa diskusi. Nah, untuk gimana cara kita buka usaha sendiri. Dan kebetulan saya pribadi pun buka lewat Instagram dan TikTok. Saya luar biasa dengan teknologi yang canggih hari ini. Bahkan banyak orang datang ke rumah saya tuh diskusi gimana tentang Instagram, TikTok, affiliate, dan lain-lainnya, dan menghasilkan. Itu menarik, Bang. Sekarang zaman dan bahkan di TikTok kami 1 menit itu saya dibayar 1 juta untuk endorse, Bang. Kayak endorse sederhana, kayak contoh ngubah ini ubanan, set dibikin hitam. Aduh, duh, duh, papa hitam ya rambutnya ya iya, tapi dulu sekarang papa tuh sudah putih.
Ah, beneran deh? Iya, gimana caranya deh? Biar hitam, tenang aja. Ada ini. Nah, akhirnya apa? Saya dibayar 1 juta 1 menit, Bang. Kan abang bisa berbicara, berdialog, sosial. Zamannya sudah canggih. Kayak iklan kayak madu, susu. Aduh, aduh, aduh. Papa kuat pak naik gunung. Ya kuat lah. Iya sih, sebenarnya nggak kuat. Tapi gara-gara minum susu ini, aku jadi kuat. Thanks ya dek, susunya itu dibayar bang. 1 menit 1 juta. Dan itu saya banyak iklan, ikan madu, makanan, topi, tas, sarung tangan. Itu 1 juta bang. Dari mana? Dari dialog. Nah, kalau abang punya kemampuan itu, boleh kita diskusi di luar ini. Abang ikuti, nanti akan kasih tips-tipsnya tuh. Karena saya seneng, saya berada di tempat yang indah, dan saya akan teriak, woi teman-temanku di sini indah. Ayo kita ke sini bareng-bareng. Kita nikmati keindahan ini, dan kita sebagai tunanetra saling membantu, menolong. Kita curahkan pikiran kita. Agar apa? Agar nanti abang tentunya keluar dari keterbatasan yang selama ini orang anggap itu keterbatasan. Seperti itu abang. Nanti kita bisa dialog panjang tuh bang kalau membahas tentang buka usaha, personal branding, terus ngasih nama akunnya, mau dikenal sebagai apa, itu nanti kita bisa bahas abang. Siap, siap Kegapan Bang. bang? Makasih banyak Bang. Nanti izin Oke, buat kontak-kontakan juga lah Bang. siap, siap. Oke, oke. Luar biasa ya, jawabannya memuaskan. Mohon izin Kak Despa sebentar ya. Siap. Ibu yang kita hormati, Evi. Ibu Evi Pohan, raise hand. Ibu silahkan, Ibu. Aduh, terima kasih Mbak Priska. Boleh dikasih Iya, kesempatan. Saya kepengen sekali bicara dan ngobrol atau bertanya nih. Mas Despa, luar biasa Siap. banget saya. Bersyukur banget boleh ada hari ini tuh banyak sekali saya dapat berkat loh dari teman-teman di sini. Eh, Begini Mas Despa, teman-teman kita mungkin saya tidak bisa ini ya merasakan, tapi saya dengar banyak sekali masalah tidak confident ini, terus kemudian banyak sekali juga mungkin sebelum apa-apa sudah punya pikiran, waduh nanti saya kalah gitu ya. Teman-teman, percayalah pada saya, saat ini dunia sudah semakin modern. Yang paling penting bukan hanya hard skill. Hard skill itu bisa dipelajari dengan mudah ya. Hard skill itu misalnya tadi belajar IT, belajar bahasa Inggris, hard skill. Tapi yang paling penting juga soft skill. Soft skill itu dimana seperti yang saya lihat tuh dari Mas Despa, kepercayaan diri, trust, honesty, terus kemudian apa ya ketahanan. Nah, itu hal-hal yang di dunia kerja itu tuh sangat dilihat. Apalagi generasi Z katanya ini mau gampangnya aja. Nah, pertanyaan saya ke Mas Despa, ini buat teman-teman yang tunanetra, yang punya mata itu indah dan sebagainya, bisa jadi dokter, bahkan dokter apa ya, dokter operasi bedah gitu ya. Tetapi orang-orang takut loh datang ke dia karena attitude tadi. Karena attitude ya. Banyak sekali sekarang tuh anak-anak muda juga jadi gampang sombong. Nah, pertanyaan saya kepada Mas Despa nih, apakah seiring dengan umur itu bisa juga berubah Mas? Ini karena benar-benar ini saudara saya, ini benar-benar saudara saya nih. Jadi dokter, pinter, terus kemudian tapi songongnya bukan main gitu. Sudah dikasih nasihat bahwa uh, apalagi yang namanya pekerjaan dokter itu adalah melayani, berarti kan harus punya kerendahan hati gitu ya. Itu apakah uh, walaupun banyak nasihat, apakah nanti seiring dengan usia itu juga akan apa ya, dia jadi tambah wise. Demikian juga teman-teman yang ada di sini yang tunanetra, apakah seiring dengan usia juga nanti confidence-nya juga bisa mereka dapatkan seperti itu, Des, Pak, sebagai seorang ahli kejiwaan. Oke. Jadi gini Bunda, luar biasa nih Bunda, sampai nanya saya juga seneng ditanya sama Bunda. Dan jadi Iya, sederhananya gini. Kita bicara tentang menambah usia, usia 1, 2, 40, 50. Apakah perubahan itu akan berubah? Iya, berubah. Tetapi perubahan ini arahnya kemana nanti? Apakah Oh, merah, kuning, atau biru? oh, Atau tetap warnanya sama? Karena kita mencari tentang kebijaksanaan. Di sini saya belajar tentang kebijaksanaan. Terkadang kalimat ini gini.
Oke, jadilah dirimu apa adanya. Mm-mm. Jangan pernah menjadi orang lain. Kalimat ini sebenarnya indah, tapi tempat duduknya salah. Kalimat ini nggak pantas diucapkan. Oh, Kenapa? Contoh saya lagi kesel tiba-tiba sama ya. seseorang. Saya menggunakan dasar berpikir tadi, jadilah dirimu dan nggak perlu Mm-mm. jadi orang lain. Saya marah, but saya harus marah hari itu. Mm. Tapi kalau saya menggunakan kalimat-kalimat lain tentang kebijaksanaan, yang dimana dengan usia saya bertambah, tentunya ada latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, agama, dari mulai lingkungan terkecil dan di mana dia dibesarkan, keluarganya, adiknya, dan itu akan menjadi sebuah gambar tentang hasil warna yang akan memiliki warna-warna berikutnya. Oke. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba nih, kok nih anak begini ya? Kayak Mm-mm. saya memiliki klien misalkan usia 25 tahun, 30 tahun, yang saya potret hari ini. Tidak. Yang saya potret benar hari ini, tapi yang saya perdalam adalah di masa lalunya. Ini anak Oh. siapa, ditinggal di mana, duduk di mana, kenapa berpikir ini, dasar berpikirnya seperti apa, dan akhirnya apa? Kebentuk. Kalau kita mau berubah di usia 30 tahun, berubahlah dari sekarang. Kalau Mm. usia Anda 25. Kalau usia Anda 30, mau berubah di 25, berubahlah di usia sekarang untuk menemukan usia 35 yang lebih baik. Ya, kenapa saya bisa berubah? Kenapa saya tidak menjadi yang dulu? Karena saya dari usia 18 tahun, saya mulai berpikir gimana menjadi orang yang bijaksana dan gimana jadi orang yang bermanfaat. Iya, terkadang kita perlu jadi diri kita, tapi Mm. terkadang kita nggak perlu siapa diri kita dan gimana diri kita. Yang penting keadaan semakin baik. Coba, oh ini anak salah, kita marahin, bisa luka hatinya. Atau ini anak koleris atau sanguinis atau melankolis plekmatis, kita pelajari latar belakang psikologisnya atau Mm. karakternya. Saatnya tuh diberikan motivasi. Dek, jangan kayak gitu, Dek. Dek, jangan kayak Mm-mm. gitu, Dek. Tapi jangan-jangan kalimat kita indah memberikan asupan-asupan positif, bergizi, tapi di otaknya bilang, cerewet ente. Oh. Ya ampun, ente nasihatin mulu, begak dari kecil nasihatin. Kenapa? Karena kita untuk berbicara agar masuk ke bawah sadar melewati garis lemah ada metodenya, ada Oh. caranya, siapa orangnya, gimana cara duduknya, dan gimana cara berpenampilannya. Jadi kita pelajari itu agar saya sebagai konselor, saya tahu. Contoh sederhananya, saya melihat seorang anak datang sebagai sanguinis. Saya datang nggak kayak gini. Oke bang, keren banget bang. Oke gini, gini, gini. Nanti hobinya apa bang? Saya akan berubah sikap saya. Saya tidak Mm. akan menjadi diri saya, tapi saya akan menjadi orang yang fleksibel. Saya akan Oke. hadir untuk Anda, bukan orang lain, karena Anda di ruangan saya. Tapi kalau tiga-tiga yang datang memiliki jabatan luas atau sebagai tentara atau kedisiplinan, saya nggak kayak gini, duduknya lebih tegak, tatap, berbicara, berbobot. Oke, Bapak, ada yang bisa saya bantu? Oh gitu, Bapak. Gimana? Saya harus bisa berbicara secara psikologis, bukan bicara tentang saya, tapi saya berbicara tentang orang lain. Jadi Mm. tentunya kita ada rangkaian-rangkaian itu Bunda. Jadi kita lihat siapa orangnya, siapa bapaknya, siapa ibunya. Kayak teman-teman tunanetra di sini kita lihat. Padahal ya, dia punya kemampuan ya. Tapi kok dia Mm-mm. begitu-begitu saja ya di rumahnya atau bekerjaan kok gini ya. Ternyata di rumahnya dibantai terus. Bukan fisiknya, Oh. tapi mentalnya. Udah Oke. deh, nggak usah. Ini suku udah deh, jangan deh, Mm-mm. jauh deh, ribet deh, kamu gini ya, deh nggak usah. Tanpa disadari orang tua kita, orang terdekat kita tidak pernah memukul kita, tapi menginjak-injak mental kita. Akhirnya apa? Kita merasa tidak mampu, kita merasa Oke. tidak bisa, kita mengalami kecemasan, kita mengalami insecure. Nah, rangkaian-rangkaian itulah yang dimana setiap saya memberikan satu layanan konseling, saya iris tipis-tipis, saya akan kenal mana puzzle-puzzle yang bisa dihidupkan dan Mm. ditumbuhkan dari individual itu sendiri. Seperti itu, Bunda. Oh, terima kasih banget Mas Despa. Ini mudah-mudahan nasihat dari Mas Despa, insight dari Mas Despa kena juga sama teman-teman yang lain ya. Iya, Teman-teman, iya. Jadi ini kita attitude mental kita yang mesti diperbaiki dulu ya teman-teman. Semangat terus. Terima kasih Mas Despa.
Iya, sama-sama Bunda. Terima kasih. Aduh, Bunda, aku merinding. Tumin-tumin nih ada Bunda yang mau ikut diskusi. Luar biasa loh. Soalnya aku ikut dari batch 1 sampai batch 8. Akhirnya ada lain yang ikut diskusi. Luar biasa. Oke, Kak Despa, saya yakin masih banyak ini Kak yang mau nanya. Cuman memang waktu kita terbatas. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi Kak, silakan sampaikan. Teman-teman bisa menemui Kakak di mana secara daring gitu. Kalau secara luring jangan ya, alamat jangan dikasih tahu di sini ya, nanti japri aja ya. Silakan Iya, Kak Despa. iya, kalau untuk di telepon saya di 0856 817 6618. Terus buat teman-teman boleh hubungin ke sana atau mau lihat IG saya boleh di Despa Dendi Irawan, boleh di sana. Seperti itu, teman-teman. Oke, boleh closing statementnya Cak dari Kakak yang berkaitan dengan yang Kakak sampaikan tadi untuk Iya, teman-teman. tadi teman-teman, ya seperti hari ini teman-teman tadi banyak yang mau bertanya, bahkan di ruang ini masih banyak yang mau bertanya, tapi karena waktu ya kita simpan, nanti kita bisa ketemu. Nah, sekali lagi saya sampaikan teman-teman nggak usah merasa sendiri. Boleh telepon Pak Despa, telepon, hubungin. Jadi teman-teman nggak usah mas sendiri, biar kita nanti belajar gimana cara menemukan, mengembangkan potensi kita. Ya kalau bicara inklusi di sini udah inklusi banget loh. Ya kan, gimana cara kita bisa melakukan global ini ya kita harus bisa menemukan karena yang tarung tuh diri kita. Kita bertarung tuh bukan sama tunanetra saja, tapi kita bertarung dengan orang Jepang, orang Malaysia, orang Singapura, banyak sekali bertarung secara apa? Pengetahuan. Kalau teman-teman nanti bisa menemukan, mengembangkan potensi, dan bisa beradaptasi, menguasai ilmu psikologi, teman-teman tadi nggak bakalan mau kerja sama orang pasti. Teman-teman akan buka usaha sendiri. Ini kayak ada perusahaan selalu bilang, Des, mau nggak jadi HRD, Des? Saya bilang, enggak, Pak. Saya bilang, udah sini aja sampai disebut angkanya 2 digit. Sampai 40 juta saya mau dibayar jadi HRD. Masuknya hanya 15 hari, teman-teman. Tapi saya nggak ambil. Saya tahu. Karena saya sadar di luar sana banyak yang membutuhkan saya, bukan ruang perusahaan, tapi ruang individual di luar sana lebih banyak. Seperti hari ini nih, saya seneng nih berbicara di teman-teman tunanetra, tuh saya lebih seneng loh. Saya merasa dibayar lebih mahal banget itu. Karena saya bilang bahwa, Yan, banyak yang membutuhkan, tapi kesempatan itu tidak ada. Dan disinilah saya ambil kesempatan saya ingin menyampaikan apa yang dulu saya takuti, Rizka. Saya takut nanti kerja apa, saya takut nanti punya uang atau enggak, saya nikah sama siapa, nanti gimana nasib saya, kalau orang tua saya sudah meninggal, saya gimana. Itu ketakutan saya yang dulu ada. Tapi setelah ketakutan itu tidak ada, saya bisa duduk dengan manis, saya bisa berkata-kata indah, dan saya berharap yang dulu saya takuti, teman-teman sekarang takuti, dan saya berharap ketakutan teman-teman juga hilang dan kita bisa menemukan diri kita. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Kak Rizka. wabarakatuh. Iya, Priska. Maaf ya teman-teman, bukannya aku tidak mengizinkan kalian untuk diskusi lebih lanjut, tapi memang waktu kita terbatas. Dan untuk kontaknya Despa tadi sudah dijanjikan oleh tim dari Lentera Inklusif, nanti akan di-share di grup, mohon izin Kak Despa ya, akan di-share di grup Siap, siap. teman-teman. Oke, sepertinya ada satu secara teknis, jadi kita mau foto ulang lagi boleh, semua open kameranya. Kita akan foto ulang lagi, Mbak Indah. Silakan. Iya, Mbak Friska, terima kasih. Mohon maaf teman-teman, tadi ada gangguan teknis. Iya, betul. Baik, boleh silakan kawan-kawan dan juga para undangan untuk membuka kameranya semua. Oke, baik, menghadap kamera dan jangan lupa siapkan senyum termanisnya karena ini menjadi momen kenang-kenangan nanti ya. Oke, baik, terima kasih. Ini ada 2 slide. Saya mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3.
sekali lagi. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dan para undangan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Friska. Silakan Mbak Friska. Terima kasih Mbak Indah. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, khususnya para peserta penerima beasiswa, semua yang baik boleh ada di dalam kehidupan kita, termasuk pertemuan kita hari ini. Ini adalah awal yang baik, di mana mulai lusa 24, teman-teman akan mulai mengikuti proses atau program pelatihan ini. Ya, jangan lupa semua orang baik ada di kehidupan kita, karena sang pemilik kehidupan yang memberikan mereka hati yang sangat luar biasa, karena apa yang mereka lakukan dengan hati akan menyentuh hati kita dan menyiapkan diri kita untuk terus maju dan berkembang. Maka dari itu, tak layak rasanya kita mengabaikan satu hal ini, yang mana kita harus bersyukur, menyampaikan rasa syukur kita dan terima kasih kita kepada sang pemilik kehidupan. Maka dari itu kita masuk dalam pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Abizar Gifari Nasir Esos. Silahkan Gifari. Baik, terima kasih banyak Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang kami hormati Bapak Sofyan Sukmana, Bapak Konselor Despa dan Dirawan, Bapak Ibu Yayasan Lions Indonesia dan Lions Club Jakarta Monas yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi ta'zim dan hormat kami. Dan juga para peserta penerima beasiswa batch 8 yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah di penghujung perhelatan opening ceremony pada sore hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup perhelatan sukacita ini dengan berdoa bersama-sama. Kami mengajak Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian yang beragama Islam untuk mengangkat kedua belah tangan kita, kita bermunajat, memohon ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Bapak, Ibu, sahabat yang beragama lain, kami persilahkan untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha terpuji lagi maha pelimpah karunia. Pada sore hari ini, kami semua berkumpul semata-mata hanya mengharapkan keberkahan darimu, ya Allah. Karena itu limpahkanlah rahmat, karunia, dan keberkahan darimu, ya Allah, kepada kami semua pada sore hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha luas lagi maha melapangkan. Berilah kemudahan kepada instruktur-instruktur kami untuk membagikan ilmunya, mentransfer ilmunya kepada seluruh peserta pelatihan ini. Dan berikanlah kemudahan bagi setiap peserta pelatihan untuk bisa menerima, menyerap ilmu yang diberikan oleh instruktur kami. Dan jadikanlah ilmu-ilmu mereka menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha kaya, maha tinggi, lagi maha pemberi balasan. Sesungguhnya program ini dapat berjalan dengan lancar atas berkat kasih sayang dan cinta yang senantiasa diberikan oleh Bapak, Ibu, Yayasan Lions Indonesia, dan juga Lions Club Jakarta Monas. Karena itu, ya Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah mereka balasan yang setinggi-tingginya. Ampunilah semua dosa-dosa mereka. Berikanlah keberkahan dalam hidup mereka. Berikanlah kelapangan bagi rezeki mereka. Dan berikanlah kemudahan dalam segala urusan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau yang maha pengasih lagi maha penyayang, lindungilah kami, kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, kerabat kami, dari mara penyakit dan siksa api neraka-Mu, ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami, dan kumpulkanlah kami di surga-Mu kelak, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbala.
Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Givari. Dengan berakhirnya pembacaan doa pada sore hari ini, berakhir pula lah rangkaian seluruh acara opening ceremony program pemberian beasiswa kepada tunanetra di bawah bimbingan belajar Lentera Inklusif melalui program pelatihan internet, ya, kemudian Microsoft Office, Artificial Intelligence, dan Bahasa Inggris tingkat dasar di batch yang ke-8 yang sepenuhnya disponsori oleh Yayasan Lions Indonesia dan juga Lions Club Jakarta Monas, dan tentunya kita sama-sama juga mau ikut memeriahkan Hari Disabilitas Internasional tahun 2025 lewat tindakan nyata dan mengusung tema seperti yang saya sampaikan tadi, tingkatkan potensi, wujudkan inklusi, taklukkan globalisasi. Terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Ibu Lions Club dan juga bimbingan belajar Lentera Inklusif yang sudah memberikan saya kesempatan sampai di batch yang ke-8 ini terus memandu jalannya rangkaian acara mulai dari opening ceremony sampai dengan graduation day-nya. Terima kasih pula untuk teman-teman yang sudah hadir dan sangat mengikuti acara ini dengan serius. Apabila terjadi atau terdengar ada salah-salah kata atau kata yang kurang berkenan, sikap yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang selapang-lapangnya. Maka dari itu kami sampaikan pula, semoga motivasi yang telah disampaikan dalam pertemuan kita sore hari ini benar-benar membawa kita, tidak hanya peserta, tapi seluruhnya kita, apapun kegiatan kita, apapun profesi kita, menjadi lebih baik dan lebih semangat di hari yang akan datang. Akhir kata saya ucapkan, Mang Kumis makan sambal teri, sayurnya daun singkong pakai santan. Di MC Manis mohon undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Friska, terima kasih Ibu. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Pak banyak Sofyan, Bunda. Pak Terima kasih Despa. banyak Bunda. Sekalian sehat selalu. Ya, sehat selalu, berkah selalu. Sehat selalu. Ya, terima kasih Friska. Sehat-sehat semua, selamat belajar ya Amin, untuk amin, amin, amin. yang mendapat beasiswa kali ini. Semangat semuanya. Semangat semuanya. sukses semua. Selamat belajar. Selamat belajar. Yang kenal di channel kita teman-teman. Terima kasih Bunda Tari. Terima kasih banyak Bunda Tari. Terima kasih izin keluar. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di kelas Terima kasih ya. semuanya. Semua. Sampai ketemu di kelas semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bunda. Izin Alif dari Zoom. Terima kasih. Ya, sekali lagi. silakan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh di stop record dulu, Pak? Oh iya.